channel Kompas Otomotif. Ini Satria, Suzuki Satria Pro menolak mati, diperbarui terus, dapat fitur modern, lebih lengkapnya seperti apa, dan rasa berkendaranya kayak gimana. Jangan lupa di like videonya, komen juga, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Ya, Suzuki Satria sekarang ada variannya. Ada Satria F150 sama ini, Satria Pro. Satria Pro ini paling banyak ubahannya dibanding model sebelumnya. Yang paling kentara, nih, fasianya beda. Lampunya dia pakai yang lebih lebar. Terus, bodinya juga dia bikin lebih agresif, ada wingletnya. Dan beberapa fitur modern sekarang ada di Satria Pro ini. Fitur modernnya apa aja? Pertama, di sisi pengereman. Dia sekarang udah ABS, single channel untuk roda depan. Naik ke atas, lampunya lebih gede, udah LED juga. Dan di bagian atasnya, speedo udah full digital. Dan ada Suzuki Ride Connect, di mana dia bisa terkoneksi sama telepon pintar kalian. Dan fiturnya ada banyak banget nih. Salah satunya dia bisa navigasi, notifikasi ke HP, ada pesan masuk atau ada telepon, dan sebagainya. Fitur yang modern sekarang ada keyless, di mana yang dulu kan masih kunci biasa, sekarang nggak usah nih, tinggal pakai remote aja. Dan di bawahnya, dia ada tempat penyimpanan, di mana di dalamnya itu ada colokan USB Type A. Ini bisa buat ngecas smartphone kalian. Dan ini tempat penyimpanannya cukup dalam. Tapi untuk naruh HP, dia masih terlalu kecil nih, nggak bisa buat ditutup. Jadi HP-nya memang harus di luar. Karena HP-nya nggak muat taruh di dalam, makanya di sini ada colokan nih. Jadi kabelnya nyolok ke sini, keluar. Nah, HP-nya bisa ditaruh di setang atau di handlebar. Nah, untuk sisanya bagian desainnya itu sebenarnya tetap dipertahankan, jadi sama aja. Kecuali lampu belakangnya ini, dia udah mengadopsi model-model Suzuki yang di Eropa, jadi misah nih. Lampu remnya sendiri, lampu sennya misah. Dan ini nih, kualitasnya Suzuki, nggak bakal patah ini sih. Untuk posisi riding kayak gini, tinggi badan saya 178 cm, kaki pasti napak sempurna ya. Kalau naik kira-kira kayak gini segitiganya. Tangannya rileks, kakinya juga nggak yang mentok juga. Tapi ini emang lebih ideal untuk tinggi badannya tuh 160 sampai 170, pasti lebih nyaman. Kalau yang di atas itu mungkin kerasanya ini motor kekecilan. Selain kita diperkenalkan sama si Satria Pro ini, kita juga diajak untuk mencoba langsung di sirkuit karting Sentul. Gimana rasanya? Secara spek mesin, dia sama aja kayak Satria FI atau yang launching tahun 2016. Cuman di yang baru ini, dia udah pakai Suzuki Clutch Assist System atau SCAS, atau umumnya itu Assist dan Slipper Clutch. Ya, menguntungkannya di mana ketika akselerasi, tenaganya tuh tiap ganti gigi lebih halus. Ketika deselerasi yang agresif, turun gigi, RPM tinggi, mencegah roda belakang ngelok. Jadi, feelingnya lebih enak tentunya. Dan buat kalian yang bawa motor ini agresif, pasti bakal lebih enak lagi. Nah, untuk pakai di sirkuit kartingnya Sentul, sebenarnya karena saya bukan pembalap profesional, jadi ya kecepatannya sedang-sedang aja, di 50 sampai 60. Bannya tuh kecil, si Satria ini. Ban depan, ban belakangnya kecil, jadi emang nggak bisa leluasa banget miring-miring, cuman ya kalau buat nyobain aja sih itu masih proper. Jadi kalau misalkan emang referensi kalian mau yang miring-miring, ya bannya harus di-upgrade nih, nggak bisa pakai ban bawaan. Karena profilnya terlalu tipis. Terus mesinnya, Satria ini kan di kelasnya yang 150, dia tenaganya paling gede. Kalau yang ini 18,1 horsepower, torsinya itu 13,8 Nm. Dan surprisingly halus banget. Dari bawah sampai atasnya itu tenaganya linear. Jadi kalian masih bisa ngontrol, gak yang motornya terlalu liar. Jadi masih seru untuk diajak seneng-seneng. Nah, Satria Pro ini kan juga ada perubahan di bagian bodi, di mana dia tuh kayak ngasih feeling motor yang tanky. Jadi kalau buat kalian yang kakinya nggak terlalu panjang atau tinggi badannya di bawah 178, kaki tuh kayak bisa meluk bagian bodinya ini, karena ini lebih lebar dibanding Satria FI yang sebelumnya. Jadi buat rasa berkendaranya tentu lebih nyaman ya, karena kayak si kakiku ada
ada pegangan ke bagian bodi dari motornya. Nah, sahabat kompas.com, di Satria terbaru ini juga ada yang hilang ternyata dari model lama, yaitu kickstarter. Jadi kalian kalau misalkan mau ngengkol motor ini, udah nggak bisa lagi. Jadi harus lewat electric starter. Tapi ya ketika kita nyalain, kalian harus sering-sering nih cek di speedonya, kapasitas akinya berapa volt. Karena kalau udah rendah, ya udah didorong nih motor nih sampai bengkel buat beli aki. Karena ya nggak bisa di kickstarter. Dan buat kalian yang khawatir banget sama etanol, tenang aja, Satria F atau Satria Pro ini udah kompatibel dengan etanol S10. Jadi nggak usah khawatir, kalian mau beli bensin yang kayak gimana, aman. Nah, kalau kalian juga penasaran bedanya Satria Pro sama Satria F150 itu seperti apa, saksikan di video kita yang lain, channel kita di Kompas Otomotif di YouTube, karena kita bikin juga bedanya antara si Pro sama yang F150. Untuk harganya, varian yang F150 itu 31 juta, dan yang Pro ini, yang dengan fiturnya seabrek itu, 34,9 juta. Cuman beda 3,9 juta, dapat ABS, terus dapat koneksi, dan lain-lain. Penasaran kan seperti apa? Ya nonton tadi video kita nanti. Kita bandingin si Pro sama si F150. Ya sekian videonya, terima kasih udah menonton. Dimana kita udah ngetes motor ini juga di sirkuit kecil, Sentul. Jangan lupa di like sama komen juga nih pendapat kalian soal desain si Satria Pro ini yang kontroversial. Menurut kalian bagus apa enggak? Taruh di kolom komentar pendapatnya. Dan subscribe juga ke channel Kompas Otomotif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!